Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Teman-teman sekalian, alhamdulillahirabbil alamin. Tiada hentinya kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang pantas untuk disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan pujian yang kita khususkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada satupun yang berhak untuk dipuji dengan pujian-pujian terbaik kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan semua pujian kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah pemilik tersebut. Salam dan taslim semoga senantiasa tersampaikan kepada satu-satunya manusia yang berhak untuk kita ikuti dari semua aspek kehidupannya. Dan ada pahala besar bagi kita yang istiqomah di atas sunnahnya, yaitu yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, semoga salawat juga tersampaikan kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, ya, dan semua pengikut beliau yang senantiasa istiqamah di atas sunnahnya Nabi alaihi salatu wassalam hingga akhir zaman. Hadirin sekalian, insyaallah pada kesempatan ini kita akan kembali melanjutkan kajian kita dari ensiklopedia larangan dalam syariat. Dan insyaallah pada kesempatan ini kita akan masuk pada bahasan yaitu berkaitan dengan memandang ke atas ketika berdoa dalam salat, ya. Memandang ke atas ketika berdoa dalam salat. Hadirin sekalian, ya. Ketika kita melaksanakan salat, salat adalah di antara ibadah harian yang kita lakukan terus-menerus gitu kan. Ya, terus-menerus kita lakukan. Ya. Di antara perkara yang mesti kita hadirkan di dalam salat itu adalah apa? Adalah kekhusyuan, ya. Dan itu akan berimplikasi terhadap tumakninah kita di dalam salat. Dan tumakninah itu bagian dari rukun. Maka apabila tumakninah tidak dihadirkan, maka salat kita tidak sah. Ya, karena dia bagian dari rukun salat. Ya, tumakninah di dalam ruku, tumakninah di dalam sujud, tumakninah di dalam semua gerakan salat itu adalah sesuatu yang sangat, ya, penting untuk dihadirkan, harus dihadirkan karena berkaitan dengan sah atau tidaknya salat kita. Nah, berkaitan dengan masalah kekhusyuan, ya, Ana sampaikan sedikit muqaddimah, ya, dijelaskan oleh para ulama, ya, kenapa kita tidak diperkenankan untuk memandang ke atas ketika kita di dalam sholat, ya, atau memandang matanya jelalatan kemana-mana gitu ya, tidak ke tempat sujud pandangannya, atau ketika ada doa yang dipanjatkan di dalam sholat, ya, maka mata kita tetap di tempat sujud. Mata kita tetap tempat sujud. Karena apa? Karena ini berkaitan dengan masalah kekhusyuan. Ya, ini berkaitan dengan masalah kekhusyuan. Namun perlu Anda sampaikan di awal ini bahwa, ya, eh, syariatkan kita ketika sholat untuk melihat ke tempat sujud, untuk memandang ke tempat sujud, ya, di dalam semua keadaan kecuali dalam tasyahud, ya. Kalau tasyahud itu kita disyariatkan untuk memandang ke telunjuk, ya, dan itu adalah pendapat pendapat jumhur ulama. Itu adalah pendapat jumhur ulama. Jadi jumhur ulama mengatakan pandangan mata ketika sholat itu harus ke tempat sujud kecuali tasyahud. Tasyahud pandangan kita tentu ke
telunjuk kita. Ya. Adapun dari Malikiyah, mereka berpandangan bahwasanya di dalam sholat pandangan kita itu tidak ke tempat sujud, tapi lurus ke depan. Itu dari Malikiyah. Ya. Jika kita perhatikan, ya, maka yang lebih tepat di sini adalah pendapat jumhur karena lebih berkesesuaian dengan dalil yang ada dan contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, teman-teman sekalian, ya, di sini penulis menukil sebuah hadis ya berkaitan dengan larangan kita melihat ke atas atau matanya jelalatan ketika di dalam sholat. Apakah memang murni sholatnya atau ketika kita berdoa di dalam sholat? Ya. Dan hadis ini juga terdapat ancaman sebagai pelajaran untuk kita semua agar kita berhati-hati ketika kita di dalam sholat. Karena dalam hadis ini juga akan mengandung sebuah ancaman. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yantahiyanna aqwamun an raf'ihim absarahum 'inda du'a'i fi sholati ila as-sama'i aw la tukhtafanna absaruhum." Kata Nabi alaihi salatu wasallam, hendaklah orang-orang yang memandang ke atas saat berdoa di dalam solat berhenti atau pandangan mereka akan dirampas, diambil oleh Allah. Ini diriwayatkan oleh Muslim. Jadi dalam hadis ini ada sebuah ancaman yang kontan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini ancaman bagi orang yang tidak khusyuk di dalam sholat, terutama di dalam masalah pandangan. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, hendaknya dia khawatir matanya itu penglihatannya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, buta. Ini diantara ancaman yang bisa terjadi dan sifatnya terjadi pada saat itu. Gitu. Ini ancaman dari Nabi alaihi salatu wasallam. Makanya kita di dalam sholat hati-hati gitu. Ya, hati-hati. Jangan sampai mata kita itu kemana-mana. Ya, ke langit-langit masjid, membaca kaligrafi, membaca kas masjid, ya, melihat atau membaca merek sarung orang lain, semua dibaca gitu. Ya, ada baju partai, kan ada kadang-kala orang yang suka pakai baju partai dibaca semua. Gitu kan? Nah, itu adalah di antara bentuk ketidakkhusyuan di dalam salat, ya. Oleh karena itu di dalam salat, kemana pandangan kita? Pandangan kita adalah ke tempat sujud. Pandangan kita ke tempat sujud kecuali tasyahud. Kecuali tasyahud. Nah, teman-teman sekalian, ya. Kemudian kita akan tambahkan beberapa hadis, ya. Misalnya dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yantahiyanna aqwamun yarfa'una absarahum ila as-sama'i fi as-salati aw la tarji'u ilaihim." Rawahul Muslim. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, ya, hendaklah orang yang memandang ke atas ke langit-langit saat sholat berhenti atau pandangan itu tidak akan kembali kepada mereka. Ini juga diriwayatkan oleh Muslim. Dan hadis ini juga berisi perintah dan larangan serta ancaman dari Nabi alaihi salatu wasallam agar kita senantiasa berhati-hati di dalam menjaga pandangan di dalam sholat. Agar kita senantiasa berhati-hati menjaga pandangan di dalam sholat. Ya. Nah, baik, kita akan ambil beberapa faedah dari hadis yang sudah kita sampaikan, ya. Terutama hadis dari Jabir bin Samurah ini ada beberapa faedah penting yang mesti kita catat, ya. Bahwasanya hadis ini merupakan dalil atau dasar, ya, diharamkannya kita mengangkat pandangan ke langit-langit ketika sholat, ya, ketika sholat, gitu kan? Seperti yang disebutkan dalam hadis, gitu. Ya, seperti yang disebutkan dalam hadis. Kecuali memang di dalam kondisi darurat. Ya, kan
kita tidak boleh mengumbar pandangan di dalam sholat dan fokus ke tempat sujud. Boleh kita melihat selain tempat sujud, ya, saat tasyahud atau memang dalam kondisi darurat. Darurat misalnya seperti apa? Kita ingin melihat gerakan imam, memastikan gerakan kita sesuai dengan gerakan-gerakan imam, gitu loh. Itu darurat, ya. Itu sifatnya darurat, ya. Nah, larangan kita melihat, ya, atau mengumbar pandangan ini berlaku di dalam semua keadaan solat kecuali tasyahud. Apakah dalam berdiri, ketika kita bangkit dari ruku, ya, tidak, gitu ya. Atau di dalam keadaan lain, di dalam solat duduk antara dua sujud, gitu kan? Maka dalam kondisi solat, ya wajib pandangan kita untuk ke tempat sujud. Nah, larangan ini juga berlaku di dalam doa-doa yang dipanjatkan di dalam solat, ya. Doa-doa yang dipanjatkan di dalam solat, ya. Karena konteks hadis yang kita sebutkan tadi itu memang ketika dia berdoa di dalam solat, ya. Ketika dia berdoa di dalam solat, terkhusus selain solat, ya, selain doa yang dipanjatkan dalam solat, maka tidak tidak boleh juga, maka tidak boleh boleh juga, ya. Tadi sudah kita sampaikan bahwasanya, ya, kita tidak diperkenankan atau istilahnya diharamkan bagi kita untuk melihat, mengumbar pandangan kita selain ke tempat sujud. Pertanyaan besarnya adalah, apakah ketika kita mengumbar pandangan ketika sholat, mata jelalatan kemana-mana gitu, apakah itu bisa membatalkan sholat? Apakah itu bisa membatalkan sholat? Ya, pendapat yang lebih kuat itu tidak tidak batal. Pendapat terkuat itu tidak tidak batal. Ya, nah, ya. Namun demikian kita tetap berdosa, ya, karena menyelisih sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika kita di dalam sholat, ya, dan mata kita kemana-mana, itu menunjukkan ketidakkhusyuan kita di dalam sholat. Ya. Artinya ketika kita melihat selain tempat sujud, pandangan kita sudah beralih, tidak lagi fokusnya ke arah kiblat. Fokusnya udah pecah kemana-mana gitu loh. Gitu kan? Memandang ke atas, ya, 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 dia berarti kondisinya seperti orang yang tidak sholat begitu. Ya. Tapi bukan berarti sholatnya batal. Dan kita tahu Allah Subhanahu wa taala mensifati orang yang dapat menghadirkan kekhusyuan, dan khusyuk itu hadir diantaranya dengan menjaga pandangan di dalam sholat, ya, dengan orang yang beruntung gitu loh. Allah mengatakan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Kata Allah, beruntunglah orang-orang yang mukmin. Kenapa mereka beruntung? Di antaranya adalah karena mereka menghadirkan kekhusyuan di dalam sholat, ya. Dan kadang-kala yang merusak kekhusyuan itu, ya, itu bisa melalui pandangan, ya, melalui pandangan. Oleh karena itu, adanya kita fokus, ya, di dalam sholat, hadirkan memang kita benar-benar khusyuk di dalam sholat, ya, serius gitu loh di dalam sholat, ya. Teman-teman sekalian, ya, tadi di awal sudah Anda singgung berkaitan dengan masalah, pendapat para ulama berkaitan dengan kemana pandangan mata kita seharusnya berada ketika di dalam sholat atau ketika memanjatkan doa di dalam sholat, ya. Tadi sudah Anda singgung juga, ya, jumhur ulama menyebutkan bahwa pandangan mata di dalam sholat itu hanya diarahkan ke tempat sujud kecuali tasyahud. Tasyahud kan diarahkan ke telunjuk. Itu pendapat jumhur. Adapun Malikiyah, ya, itu
Mereka berpandangan bahwasanya pandangan itu diarahkan ke depan. Pandangan diarahkan ke depan, bukan ke tempat sujud. Itu dari Malikiyah. Ya. Namun demikian, ya, pendapat jumhur lebih berkesesuaian dengan dalil. Karena banyaknya dalil tegas yang menjelaskan masalah tersebut. Kemudian di antara faedah ya, dari larangan ini yaitu mengenai hukum kita tertengadah ke langit ketika berdoa di luar sholat. Karena kita sudah tahu tadi, kita sudah sepakat bahwa di dalam sholat, baik ketika membaca bacaan sholat, di dalam gerakan sholat, ketika kita membaca doa di dalam sholat, pandangan harus ke tempat sujud. Nah, bagaimana kalau doa itu kita panjatkan di luar sholat, ya, di dalam kondisi-kondisi biasa, di luar sholat, tapi kita tetap tertengadah ke langit. Apa hukumnya? Apa hukumnya berdoa? Ini konteksnya di luar sholat ya. Tapi kita tertengadah ke langit. Ya, maksudnya tangan kita tetap meminta, tapi pandangan kita malah tertengadah ke langit. Apa hukumnya? Ya, khilaf para ulama dalam masalah ini. Sebagian ulama mengatakan ya boleh. Sebagian ulama mengatakan boleh. Sebagian lagi mengatakan makruh gitu. Ya. Di antara ulama yang berpendapat bahwasanya berdoa itu boleh di luar sholat ya. Di antara ulama yang berpandangan bahwasanya berdoa itu boleh tertengadah ke langit, misalnya pendapat siapa? Ibnu Hajar Al-Asqalani. Karena menurut beliau langit itu adalah kiblatnya doa. Ya, sebagaimana Ka'bah kiblatnya sholat. Itu menurut beliau. Ya. Namun Syekh Abdullah Al-Fauzan ya, menguatkan pendapat yang mengatakan bahwasanya menghadapkan pandangan ke atas memakruhkan ya, menyatakan terlarangnya kita berdoa ya tertengadah ke langit, ya, tertengadah ke langit. Ya. Nah, nah, ya. Yang tepat adalah kiblat doa itu sama dengan kiblatnya salat. Kiblat doa itu sama dengan kiblatnya salat, ya. Ada beberapa alasan. Ada beberapa alasan kenapa kiblatnya doa itu sama dengan kiblatnya salat. Yang pertama bahwa pendapat yang mengatakan bahwasanya bolehnya kita berdoa tertengadah ke langit ya, saat berdoa itu tidak memiliki dalil yang kuat, tidak memiliki dalil yang kuat, dan tidak pernah didukung contoh dari para salafus soleh. Yang kedua, ya, yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berdoa adalah menghadap kiblat. Sebenarnya dicontohkan oleh Nabi SAW dalam salat istisqa. Ya, dan kiblat adalah arah dihadapkannya wajah. Itu ketika kita berzikir, berdoa, menyembelih, ya. Karena itu fitrahnya kita menghadap ke kiblat, bukan menghadap ke atas. Ya, oleh karena itu, ya, pendapat yang terkuat adalah berdoa tetap menghadap ke kiblat, menghadap ke kiblat. Adapun tadahan tangan tetap ya menghadap ke atas, ya, ke atas. Nah, hadirin sekalian, ya. Kemudian hadis lain, ya. Hadis ini dari Al-Hakim, kana sallallahu alaihi wasallam idza shalla ta'ta'a ra'sahu wa rama bi basarihi nahwal ardi. Lalu ketika Nabi SAW ya melaksanakan salat,
beliau menundukkan kepalanya dan mengarahkannya pandangannya ke tanah atau ke tempat sujud. Ini diriwayatkan oleh Al-Hakim, ya. Beliau menilai hadis ini sahih berdasarkan syarat Muslim, ya. Dan pendapat ini disepakati oleh Az-Zahabi, Al-Imam Az-Zahabi dan Syekh Al-Albani. Jadi hadis ini menjadi pondasi kuat bahwasanya ketika kita di dalam salat melihat ke tempat sujud itu adalah kebiasaan sunnahnya Nabi alaihi salatu wassalam yang berlaku di dalam salat. Nah, hadirin sekalian, ya itu berkaitan dengan masalah ya pandangan di dalam salat. Kemana seharusnya pandangan kita ketika kita di dalam salat. Ya, jadi pandangan di dalam salat, ya arah mata kita itu berkaitan dengan masalah khusyuk atau tidaknya kita di dalam salat. Berkaitan dengan masalah kekhusyuan. Oleh karena itu, ana berharap antum semua bisa menjaga pandangan di dalam salat. Ya, karena ini berkaitan dengan masalah kekhusyuan meskipun nggak sampai batal gitu loh. Tapi ini masalah kekhusyuan. Ya, masalah kekhusyuan dan ada ancaman khusus yang instan akan diberikan oleh Allah bagi orang yang senantiasa mengumbar pandangannya di dalam salat. Yaitu apa? Dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Ya. Maka hanya kita berhati-hati, fokus di dalam salat, jaga pandangan dan hadirkan tumak ninah di dalam salat. Wallahu a'lam bishawab.